Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan pada akhina Mahmud ya. Mahmud. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kita kepada Ustaz Salah ya. Nah, kita butuh para penghafal Quran yang hadir di tengah-tengah kita, sehingga mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka tertular juga keberkahannya kepada kita semua insyaallah. Meskipun kalau mereka hafalnya 30 juz, kita juz 30 lah minimal. Baik. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Fil, maka kita lanjut ke surat Al-Humazah. Ini kita kasih temanya nasib si pengumpat dan pencelah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Ini termasuk surat yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk kategori Makkiyah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun ini wailun ini kalau di pembelajaran kita di metode Granada, dia disebutnya kata benda. Wailun ya, karena ada tanwinnya, jadi dia kata benda. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab nggak ada kata wailun, itu nggak ada. Itu gabungan dari kata wai dengan laka, lahum,
lahu, laha, dan seterusnya. Jadi asli itu wai. Wai itu ungkapan celaan, makian. Woi, kalau bahasa kita gitu ya, woi. Maka nanti bisa disambung dengan hak. Ada yang hak, woi hak. Kalau orang Arab sekali gitu kan. Apa ini? Woi hak. Itu maknanya ungkapan celaan. Nah aslinya itu wai, lahum, wai, laka, apalagi lakum dan seterusnya. Jadi lam di situ sebenarnya adalah harfu jar asalnya. Jadi wai, la, ka, lakum, lahu dan seterusnya. Tapi karena kasratus isti'mal, karena sering digunakan, sering dipakai, maka kemudian lamnya itu jadi nempel ke huruf ya, jadinya wailun. Aslinya wai likulli humazatil lumazah. Wai lahum. Cuman karena kasratus isti'mal, akhirnya lama-lama jadilah nempel itu jadinya wailun. Jadi satu kata. Padahal aslinya dua. Apa artinya? Bisa kecelakaan, kebinasaan, keburukan, apalagi kesengsaraan. Itu secara bahasa. Aromanya udah nyampe sini nih. Jazakallah khair. Jadi kecelakaan, kebinasaan atau kehancuran untuk siapa? Likulli, bagi setiap humazah, lumazah. Jadi humazatin, lumazatin. Ini dalam bahasa Arab namanya na'at man'ut atau sifat mausuf. Di humazah, lumazah. Kalau ilmu nahu ini bilangnya na'at man'ut, sifat mausuf. Dari mana kita tahu dia sama nih? Pakai tamar butoh. Tidak ada alif lam, tidak ada alif lam. Pakai tanwin, sama nih. Nah itu kalau bahasa kitanya ngikut tawabiah. Ikut dalam hal baris. Kalau yang pertama barisnya dhammah, yang kedua juga dhammah. Ghafurun rahimun. Kalau yang pertama fathah, yang kedua pun fathah. Azizan hakiman. Kalau yang pertama kasroh, yang kedua juga kasroh. Humazatin, lumazatin. Ya, namanya juga ngekor ya. Tawabi maksud apa namanya? Masuk pembahasannya at-tawabi. Nanti nerjemahnya itu bukan dan, tapi lagi. Jadi dia menyempurnakan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bukan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi lagi. Jadi dia include, sudah masuk ke situ. Baik. Jadi kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Dalam Al-Quran itu ada dua surat yang diawali dengan kata wail. Yang satu surat Al-Humazah, yang kedua surat Al-Mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah dengan wailun lil mutaffifin. Apa artinya? Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ini tadi aslinya wailun itu dari kata wai, laka, lahu, lahum dan seterusnya. Artinya kesedihan, kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan dan seterusnya. Salah satu riwayat dari Sa'id Al-Khudri sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, wail itu bisa juga maknanya adalah sebuah jurang di neraka, di mana orang kafir untuk masuk ke jurang itu butuh waktu 40 tahun. Dari bibir jurang itu atau tebingnya itu sampai ke dasarnya itu dia lompat, butuh waktu 40 tahun baru nyampe ke dasarnya. Itu adalah wail menurut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Jadi kalau menurut riwayat ini, maka wail di situ artinya akan nyemplung ke jurang di neraka yang dalamnya itu butuh waktu 40 tahun untuk sampai ketemu dasarnya. Siapa yang akan nyemplung ke jurang neraka ini adalah kullu humazah walumazah. Setiap pengumpat dan pencela.
Nah, jadi orang yang mengumpat dan mencela itu dia akan dicemplungin ke dalam wail, jurang di neraka yang dalamnya 40 tahun baru nyampe ke sana. Dan karena dia ini neraka itu sudah jurang, dasar itu ada lagi tuh lubang lagi tuh. Jadi neraka itu dalam sekali dia dari tebing atas itu. Jadi kalau kata Ali radhiyallahu anhu, kata Allah itu laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Nah, 7 pintu itu laisat ka abwabikum hadhihi, kata Ali radhiyallahu anhu. Bukan pintu ke sini masuk ke dalam, ini masuk ke dalam, bukan. Dia itu ad-darak, tingkatan. Jadi tingkatan 1, tingkat 2, 3 sampai 7 paling bawah. Jarak dari tingkat 1 dengan tingkat 2 itu butuh waktu 70 tahun. Dari tingkat 1 ke tingkat kedua. Nah, panas di tingkat kedua ini 70 kali lipat dibandingkan tingkat pertama. Tingkat ketiga 70 kali lipat lebih panas daripada tingkat kedua. Tingkat keempat begitu seterusnya. Sampai paling panas itu adalah di darkil asfali minan nar, kata Allah. Di keraknya neraka paling bawah itu. Jadi setiap pintu yang 7 ini dia punya dasar masing-masing. Nah, dasar itu ada lagi jurangnya lagi. Apa nih yang masuk ke jurangnya ini? Jadi orang kalau di neraka itu digergaji, dipotong, dibacok, dipenggal segala macam, keluar isi perutnya, isi badan itu. Hancur keluar, nanti jadi lagi, bacok lagi, dibakar segala macam, keluar lagi. Itu lama-lama ngumpul, darah, nanah, isi perut ngumpul, masuk mengalir ke wail itu. Di wail itu isinya nanah, darah, campur jeroan. Kalau kita Idul Adha itu kan motong kambing, sapi, itu kita bikin ada aliran, terus kita gali lubang. Nah, itu lah, minggir sebelah sana dikit lah. Itu bagian seksi yang tidak seksi, karena isinya jeroan ya. Itu ngumpulin semua, itu kotoran masuk ke situ semua tuh. Di neraka itu ada tempatnya. Nah, seperti itulah gambaran wail. Ya, jadi dia jurang di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Untuk siapa tuh tempat itu? Jadi selain di neraka, dia masih masuk lagi tuh ke jurang lagi tuh. Siapa itu? Para pengumpat lagi pencela. Ya Allah, nauzubillah. Jadi dalam Al-Quran ada 2. Allah memulai dengan kata wail. Yang pertama surat Al-Humazah, yang kedua surat Al-Mutaffifin. Dua-duanya itu berkaitan dengan kehormatan manusia. Kalau surat Al-Humazah ini dengan kehormatan nama baiknya, kehormatan fisiknya. Sementara surat Al-Mutaffifin kehormatan hartanya. Jadi Allah jaga orang itu di harta dan kehormatannya, apalagi darahnya. Jadi kalau ada orang macam-macam mengganggu harta orang beriman, Allah janjikan wail lil mutaffifin. Padahal kata tatfif itu dia ngelipat yang kecil tuh. Jadi kalau misalnya dia jualan, dia tilep itu, dia curang itu nggak banyak, mungkin cuman 200 perak, 300 perak gitu. Bukannya 100 juta, bukan. Per item itu cuman ya sekian ratus perak. Itu tatfif itu. Ya. Nguranginnya itu sedikit-sedikit. Itu tatfif. Yang sedikit aja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikecam dengan neraka wail. Apalagi yang sampai ratusan juta, miliaran, apalagi sampai triliunan, insyaallah. Enggak, kita nggak ngambil triliunan kok, kita juga ngambil cuma goceng. Di setiap sembako, berapa sembakonya? 50.000, 45 aja. Gocengnya, nah itu masukin dikit. Cuman goceng, tapi kan dari satu item, dia punya ada sekian juta item. Kali goceng, sama dengan ngeselin lah tuh orang ya. Jadi yang curang sedikit saja terhadap harta orang beriman itu diancam neraka wail. Di surat ini kalau ada orang yang coba-coba merusak kehormatan orang beriman. Kalau tadi hartanya di surat Al-Mutaffifin. Di surat Al-Humazah ini kaitannya dengan kehormatan, nama baik seseorang, kredibilitas seseorang, apalagi harga diri seseorang. Kalau ada yang berani macam-macam, itu Allah langsung ancam dia dengan wail. Insyaallah. Kalau kemarin di surat Al-Fil, Allah menjelaskan bagaimana Allah memuliakan Ka'bah. Macam-macam sama Ka'bah, urusannya langsung sama Allah. Di surat ini, Allah menjelaskan tentang kehormatan manusia orang beriman. Macam-macam sama orang beriman, urusannya sama Allah. Makanya kita sampaikan kemarin,
lebih mulia mana nih, kehormatan orang beriman atau Ka'bah? Sampaikan kemarin, Ka'bah memang mulia, tapi kata Rasulullah SAW, manusia, darah orang beriman itu lebih azam hormatan minki, lebih mulia, lebih agung daripada Ka'bah. Jadi kalau Allah sedemikian luar biasa menjaga Ka'bah dari gangguannya Abraha, ya padahal lebih mulia manusia daripada Ka'bah, berarti kalau ada orang yang macam-macam terhadap darah orang beriman, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Jadi mestinya orang mikir tuh apa namanya? Menodai kemuliaan Masjidil Haram aja, itu orang takut. Jadi kalau datang ke tanah haram, orang kan udah nahan-nahan, jangan nilai tanah haram. Kenapa tuh orang takut mau berkata yang kotor, mau mengumpat, mau maki, mau berantem, mau segala macam? Mereka nahan karena ini ada Ka'bah nih, sesuatu yang mulia, sesuatu yang hormat. Masa kita melakukan perbuatan yang gak pantas gitu? Jadi mereka mencoreng nama baik Ka'bah takut. Tapi betapa banyak orang yang tidak takut mencoreng nama baik orang beriman. Padahal hancurnya Ka'bah kata Rasulullah SAW itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu nyawa orang beriman. Maka Allah memulai surat ini dengan kata wail, langsung diancam. Celaka, sengsara, binasa, sedih, atau bahkan nyemplung ke jurang neraka. Neraka wail itu untuk siapa? Likulli humazah lumazah. Apa makna humazah dan lumazah? Memang beda-beda para ulama. Ya, ada yang mengatakan humazah itu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sama dengan gibah. Ya, itu humazah. Jadi humazah kata Ibnu Abbas sama dengan ghibah. Ghibah dari kata ghaba ya ghibu ghaibatan. Artinya nggak ada, nggak hadir. Kemana sih fulan? Gaib Ustaz. Berarti nggak ada tuh. Nah kalau yang nggak ada kita omongin berarti kita sedang gibah dia. Kan orangnya nggak ada kan. Nah apa yang kita omongin? Keburukannya. Benar nggak keburukan itu ada sama dia? Iya benar ada. Gibah jatuhnya. Kalau nggak ada sebenarnya nggak seperti yang dituduhkan. Cuman kita omongin yang buruk-buruk. Jatuhnya fitnah. Jadi nggak ada yang benar itu dua-duanya. Gibah. Meskipun ada, ya kan kita ngomong sesuai fakta. Emang orangnya begitu. Ya itu tetap nggak boleh. Menggibah itu. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah salah seorang di antara kalian menggibah saudaranya. Maukah ayuhibbu ahadukum, maukah salah seorang di antara kalian ayyakula lahma akhihi, dia memakan daging saudaranya sendiri. Lahma akhihi berarti daging, kalau daging disantap berarti udah meninggal, bangkai berarti. Maitan dalam posisi sudah mati, maitan fakarihtumu, maka kalian akan tidak suka. Kata Asy-Syaukani maknanya ini, Allah haramkan manusia itu fisiknya, badannya, dan juga kehormatannya. Sebagaimana daging orang itu nggak boleh dimakan, haram. Daging manusia haram. Begitu juga kehormatannya itu haram untuk dirusak. Maka di antara dosa besar itu adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita muslimah, wanita beriman yang baik-baik dituduh berzina. Ini dosa besar itu. Makanya dalam kasus perzinahan, ya zina baik yang muhsan atau ghairu muhsin, itu nggak ada tuh hakim itu nanya ketika ada seorang wanita dari Al-Ghamidiyah itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tahir nih, bersihkan saya, bersihkan saya. Kenapa? Kenapa? Aku di sana itu saya berzina. Ah enggak, mungkin ciuman doang kali. Enggak, seperti timba masuk ke dalam sumur. Ini buktinya tek dong, hamil. Berarti kan emang zina gitu. Rasul masih nggak mau ngelihat, pokoknya cuek-cuek gitu. Maksudnya biar janganlah, karena dia sudah menikah statusnya, berarti harus dirajam. Dan sementara dia sedang hamil, maka Rasulullah, ya sudah kalau begitu, kalau kau masih kekeh pengen disucikan, maksudnya dihukum terajam itu kan sampai mati. Tunggulah sampai bayimu lahir. Maksud Rasul ini kata para sahabat
supaya wanita ini kalau sudah hamil, terus lahir, dia punya anak, dia mikir lagi, ya Allah ini anak sedang kecil, lucu-lucunya masa saya meninggal, kasih nanti siapa yang ngurus gitu. Akhirnya dia berpikir ulang gitu. Tapi ternyata begitu lahir datang lagi tuh si perempuan tadi. Ya Rasul pokoknya bersihkan, sucikan saya. Nih bayi saya sudah lahir, tahir nih, sucikan saya. Kata Rasulullah SAW, aduh bayimu kasihan, baru lahir. Nanti siapa yang menyusui? Tunggulah 2 tahun. Sampai selesai masa penyusuan, kau sapi, baru setelah itu datang lagi. Maksud Rasulullah supaya dia mikir ulang. Mudah-mudahan nanti setelah 2 tahun, atau sebelum 2 tahun, aduh kayaknya cancel aja lah. Gitu. Nggak jadilah. Kasihan nanti anak saya sama siapa gitu. Lagi lucu-lucunya begini. Tapi ternyata selesai 2 tahun, datang lagi tuh. Pokoknya nggak ada harga mati. Sucikan saya Rasul, bersihkan saya, hukum saya dengan rajam. Supaya jangan sampai saya mati bawa dosa itu. Insya Allah. Sampai akhirnya kemudian digalilah sebuah tanah itu, lalu dia masuk ke dalam, dilempari dengan batu, rajam sampai meninggal. Lalu ada orang yang mencemooh, apa? Ngenyek, sedikit ngenyek. Kita berzina. Kata Rasulullah SAW, jangan macam-macam kau dengan wanita ini. Dia memang pezina, tapi dia berani jujur mengakui kesalahannya, dan dia minta supaya dibersihkan. Seandainya iman dia ditimbang dengan satu kampung ini, maka la rajahat imanuha. Iman itu lebih berat dibandingkan satu kampung semua ini. Karena belum tentu kita gentleman untuk mengakui dosa dan kesalahan. Yang ada udah salah aja, enggak itu bukan saya kok. Ngeles ya. Nah, yang menarik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nanya tuh perempuan siapa yang menghamilimu. Nggak ada. Siapa laki-lakinya? Laki-lakinya siapa? Yang mana? Nggak tanggung jawab, kurang ajar berani orang. Nggak ada ya. Nggak boleh hakim. Kenapa? Karena nanti dia akan mengatakan misalnya si fulan. Dia harus mendatangkan 4 saksi. Siapa yang menyaksikan? Nah itu nggak ada. Siapa yang 4 orang lihat berzina kan susah. Ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia yang termasuk menuduh laki-laki itu berzina. Saking agama ini menjaga kehormatan manusia orang beriman tuh, insya Allah. Harus 4. Kalau nggak bisa, jatuhnya dia yang menuduh berzina wanita baik-baik. Ini menunjukkan betapa kehormatan orang beriman itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan dia jatuhnya humazah. Dan itu kata Allah wail, celaka. Ya Allah, nazulillahi. Ini gimana Ustaz ya? Sekarang musim pilpres ini kayaknya kalau nggak ngomong susah ini kita. Jadi TikTok ya mana omon-omon apa segala macam. Nah, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu ada beberapa perkara, 6 lah ya, itu yang tidak dianggap sebagai gibah. Misalnya mengadukan kezoliman. Ada orang jahat sama kita, terus kita adukan ke polisi segala macam. Saya ini semua ini jahat sama saya, dia begini, kezoliman lah. Berarti kan kita buka aib dia tuh. Tapi karena untuk kepentingan itu supaya kita terbebas dari kezolimannya, maka tidak dianggap menghibah. Ya. Ini bawa buktinya begini-begini dia zalim sama saya. Nanti pihak yang bertanggung jawab atau berwenang akan menghukum si dia. Dari mana dia tahu? Dari kita. Nah kita buka informasi aib dia dong? Enggak. Itu tidak termasuk ghibah. Atau yang kedua, bukan kita, orang lain yang mengganggu keresahan. Misalnya di samping rumah itu udah malam. Kalau udah malam di atas jam 12 pada balap motor ngotrek, itu knalpotnya udah pada pecah lagi, bunyinya udah gitu tambahin kaleng rombeng, la ilaha illallah. Knalpot nggak ditambahin kaleng aja berisik, nggak bisa tidur anak kita. Kita negor nggak berani, datang kita ke rumah Pak RT, tolong dong itu, keluar dong itu. Kenapa sih? Siapa aja pelakunya? Ini si Anu. Kita nih ngelaporin, apakah kita termasuk membuka aib? Enggak. Karena kita masuknya mencegah kemungkaran. Cuman karena kita nggak bisa, kita nggak punya power, kita lapor kepada pihak yang berwenang. Atau apalagi menjelaskan keburukan seseorang supaya orang lain terhindar dari keburukannya. Misalnya ada si fulan hobinya tuh ngutang. Dan kalau ngutang gak bayar-bayar. Sudah sekian orang ketipu. Pinjem duit bener. Aneh diganti, demi Allah aneh ganti. Kapan digantinya? Tanggal 29. 29 apa? Februari. 4 tahun sekali berarti kan? Tunggu 4 tahun berikutnya baru bayar dia.
nggak bayar. Akhirnya lama-lama nagih, nggak ada, akhirnya capek, kita malas. Ternyata bukan cuma kita doang, udah sekian orang. Nah, itu kita ceritakan kepada yang belum, hati-hati. Si fulan itu dia suka begini, supaya jangan sampai kena jadi korban berikutnya. Gitu. Apakah termasuk ghibah? Enggak, bukan termasuk ghibah itu. Maslahatan. Itu kemaslahatan. Ya. Termasuk calon pemimpin. Karena dia akan menjadi pemimpin, dia akan bertanggung jawab terhadap nasib kita, dan kita akan menggantungkan nasib kita kepada dia. Maka boleh itu membaca rekam jejaknya. Bukan dalam rangka untuk menghina, mengenyek, tapi untuk mencari dan memilah dan memilih mana nih yang pantas, mana yang layak, mana yang baik, mana yang buruk. Itu nggak apa-apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Satrusuna 'alal imarah." Kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Maka sesungguhnya awwaluha malamah wa akhiruhan nadamah. Jabatan itu awalnya celaan. Jadi setiap orang yang mau maju kontestasi pemilihan politik itu pasti awalnya akan menjadi celaan. Yang tadinya nggak kenal, nggak ngomongin, akan jadi banyak yang kenal, banyak yang tahu, akan banyak yang ngomongin. Itu risikonya. Mau tidak mau siap. Berarti apakah termasuk ghibah? Kalau tujuannya adalah untuk membaca rekam jejak supaya mana yang pantas, yang layak jadi imam kita, pemimpin kita, itu insya Allah tidak termasuk kategori ghibah. Seperti misalnya para perawi hadis tuh. Ada nama kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Itu isinya tuh, itu aib para ulama isinya. Dalam tanda kutip. Ini si imam ini, dia begini, pernah begitu, hafalannya seperti ini. Terus, untuk apa? Untuk mengetahui kredibilitas dia dalam periwayatan hadis. Gitu. Jadi hadisnya nanti masuknya kategori sahih, hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, atau dhaif, atau jangan-jangan maudhu. Kenapa hadis ini dhaif? Karena pernah lewat si fulan. Fulan ini siapa? Ulama. Tapi dia pernah begini, pernah begitu, pernah anu. Dari mana kita tahu dia pernah begini, pernah begitu? Itu dari ulama yang hidup sezaman sama dia. Berarti dia bongkar aib dong, jadi kita tahu. Nah, di sini boleh karena untuk kebutuhan ilmu itu. Kalau nggak begitu, kita nggak bisa menseleksi hadis ya. Tuh, jadi ngomongin apa dia mau begitu juga ulama, biarin aja. Kalau begitu tuh ditutup tuh sampai ke kita sekarang, semua hadis dhaif akan kita pakai semua. Bahkan hadis palsu pun akan kita bawa gitu. Karena nggak ada seleksinya. Dan yang terakhir yang tidak termasuk ghibah, menyebut seseorang dengan gelar tanda kutip aib, tapi memang dengan itu dia terkenal gitu. Seperti misalnya Abu Hatim Al-Asam, Abu Hatim si budak. Orang taunya ya Al-Asam itu. Ini kalau dibilang Abu Hatim yang mana nih? Itu yang si budak. Tahu jadinya. Jadi si budaknya kita masukin di situ untuk memperkenalkan beliau. Meskipun ada cerita katanya Abu Hatim Al-Asam itu budaknya, kita pernah cerita ya kalau saya. Itu bukan karena memang beliau budak, ya, bukan karena beliau tuli, tapi beliau mau menjaga kehormatan seorang ibu-ibu. Jadi pas lagi ngaji, kajian gitu, lagi jelasin gitu, tiba-tiba sepi, semua orang diam, gak ada yang bicara. Tiba-tiba ada seorang ibu yang udah bautnya agak kendor gitu, jadi dol, kentut lah dia, bunyi, tiut. Karena lagi sepi, semua orang dengar, langsung pada noleh ke perempuan itu. Malu dong. Abu Hatim ingin menjaga kehormatan wanita ini. Maka kata Abu Hatim, ibu tadi mau nanya apa ya? Padahal dia kentut. Nah, nanya. Oh iya ibu. Karena dia menutupi malu, akhirnya jadi nanya dia kan. Tapi selesai kajian pulang, cerita dia ke teman-temannya. Tahu nggak? Abu Hatim budak ternyata. Kok bisa begitu? Saya kentut, malah dibilang nanya katanya. Padahal maksud Abu Hatim untuk menutupi aib ini. Tapi emang the power of emak-emak ya dahsyat. Akhirnya tersebar kemana-mana Abu Hatim Al-Asam. Terkenalnya istri. Ada Al-Khayyat, si tukang jahit. Macam-macam ya. Asla, si gundul. Ada si pincang. Itu ulama-ulama itu justru terkenal di salah satu sifat-sifat itu. Boleh nggak itu? Boleh, nggak apa-apa. Karena dia dikenalnya justru dengan gelarnya itu. Kalau nggak pakai gelar itu justru orang nggak kenal. Itu tidak termasuk ghibah. Nah, itu beberapa perkara yang kata Imam Nawawi boleh ya membicarakan itu dalam rangka untuk hajat kebutuhan tadi, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang. Nah, kata Ibnu Abbas, humazah berarti di luar yang itu masuk kategori membicarakan keburukan orang lain
tanpa sepengetahuan dia. Kalau lumazah membuka aib orang lain di hadapannya justru. Saya nggak gibah ya, ini orangnya ada nih, biar dia tahu. Itu lumazah itu. Ya. Ini sebagian orang malah merasa ini bukan gibah ya, tapi di depan umum. Asal kalian tahu ya, ini orangnya nih, ini suka begini, suka begitu, suka beganu. Doa dijelek-jelekin semua, aibnya dibongkar. Ditelanjangan di depan umum. Ya. Dia bilang, ini bukan gibah ya, ini nggak dosa, karena orangnya ada di sini. Kata Ibnu Abbas, dosa ente, itu lumazah. Justru lumazah itu aib dibuka di hadapan dia dan di hadapan orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan kau nasihati aku di hadapan orang banyak. Meskipun aku salah, karena nasihatmu tidak akan pernah masuk. Ya, di hadapan orang lain. Jatuhnya menghina kan. Kalau nasihat, berdua aja. Atau kalau depan umum, jangan sampai menjelekkan. Misalnya untuk pelajaran ke yang lain gitu, tidak sampai menjatuhkan, tetap dijaga adabnya, etikanya, dan seterusnya. Dan itu yang hilang sudah berkurang di antara kita ya, insya Allah. Orang pede sekali membuka aib saudaranya di hadapan khalayak ramai. Bahkan ada seorang ustadz, kiai lah, membuka aibnya dari santrinya di hadapan santrinya begitu banyak, masya Allah. Baik. Baik. Abul Aliyah dan Abdul Malik bin Hisham justru sebaliknya. Jadi humazah itu di hadapannya, lumazah yang di belakangnya. Kalau kata Ibnu Zaid dan Imam Qatadah, humazah itu menghina orang lain dengan isyarat. Kalau lumazah dengan lisan. Dengan isyarat itu misalnya lagi duduk nih, tiba-tiba datang satu. Dia nggak ngomong, tapi bibirnya dimenyon-menyonin. Matanya dilirik-lirikin. Itu kata Ibnu Zaid dan Imam Qatadah, itu artinya humazah itu begitu. Menghina orang tapi dengan tatapan. Ya, boleh tuh. Nah itu penting tuh. Apa tuh mencep? Kadang kita nggak sadar juga tuh, lagi ngobrol ngomong sama orang gitu ya, giliran dia yang ngomong kita ini orang lagi ngomong tapi kita yang kita nggak ngomong apa-apa tapi mulutnya ekspresinya merendahkan gitu. Itu sama aja itu mubazah itu. Allah berat. Sementara lumazah itu dengan lisan langsung. Kamu tuh ya udah dekil, kumal, bau ketek. Wah, semua aibnya disebut. Nah, itu jatuhnya lumazah, menghina dengan lisan. Nah, ini kita kutipkan dari An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi. Jadi kita sampaikan kalau teman-teman ingin baca tafsir yang isinya adalah pendapat para sahabat salafus saleh, baik tabi'in, tabi'in, bukanya An-Nukat wal Uyun Al-Mawardi. Itu dia sebutkan ini pendapat ini, pendapat ini. Tapi dia nggak memberikan kesimpulan. Jadi cuman ya mengutip, menyampaikan, kumpulkan pendapat terus dijabarkan. Tapi nggak mengcompare. Misalnya ini kata ini begini, kata ini kata ini. Menurut kami yang benar adalah ini, enggak. Jadi dia cuma membuka data saja. Silakan mau ambil yang mana gitu. Bahkan kadang beliau nambahkan, misalnya menurut ini mananya begini, menurut ini begini. Nah yang kelima menurut kami ini ditambah gitu. Tapi dia tidak mengkomentar, ya, tidak menyimpulkan. Tapi kalau kitabnya saya nggak punya. An-Nukat wal Uyun ini yang asli itu, saya punyanya yang PDF ya, yang apa namanya, yang virtual, bukan yang kitab hard ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa menghina adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apapun bagaimanapun bentuknya, nggak boleh. Dengan ekspresi wajah kah, dengan tangan kah, ada gitu ya orang. Apalagi jelas-jelas ngurangin kemarin kata-kata ya. Sorry ya. Nah itu termasuk perbuatan menghina dan itu terlarang dalam Islam, Masya Allah.
Karena kita banyak dosa lewat sini nih, ya, tanpa kita sadari. Padahal ancamannya besar sekali. Wail. Insya Allah. Jadi di surat Al-Fil kemarin kita ceritakan bagaimana Allah menjaga kemuliaan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka di surat Al-Humazah ini Allah menjaga dan membela kemuliaan orang beriman. Sebenarnya secara urutan kan Al-Humazah, surat Al-Humazah dulu kan, Al-Humazah baru Al-Fil. Jadi kehormatan orang beriman dulu baru Ka'bah, menunjukkan bahwa orang beriman itu lebih mulia, maka disebutkan duluan, baru setelah itu Ka'bah. Cuman karena kita ngajinya dari belakang, jadi kita Al-Fil dulu, baru setelah itu surat Al-Humazah. Baik. Jadi Al-Humazah itu ataupun Lumazah, dua-duanya adalah sama, menghina orang, baik yang satu dengan ekspresi, dengan isyarat, yang satu lagi dengan lisan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan kata humazah itu misalnya dalam surat Al-Qalam. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', janganlah engkau ikuti kulla, ya, setiap halafin, orang yang banyak bersumpah, mahin, lagi hina. Jadi orang kalau sering bersumpah itu hina dia, rendah. Dikit-dikit demi Allah, demi ini, demi itu, saya ini. Kalau kata UAS, orang yang kalau ngomong dikit-dikit saya, itu ada 4. Jadi kalau ada orang datang, ini kalau bukan karena saya, ini kalau saya, bukan saya, kasih tahu, Pak, ini orang yang ngomong dikit-dikit saya itu ada 4. Siapa 4 itu? Pertama iblis. Yang kedua Fir'aun. Yang ketiga Qarun. Yang keempat Bapak. Katanya begitu. Sumpah. Kenapa orang bersumpah? Sebenarnya nggak boleh bersumpah itu. Kan nggak boleh. Tidak dianjurkan. Ghairu masyru' sumpah itu. Ya. Dia boleh bersumpah itu kalau sebagai posisinya tertuduh, terdakwa. Boleh dia bersumpah. Jadi tuduh di pengadilan, ada, kalau yang nuduh dia harus bawa bukti. Nah, yang dituduh itu sebenarnya nggak perlu bawa bukti. Dia cukup bersumpah, selesai. Demi Allah saya tidak melakukan. Nah, tinggal yang menuduh buktinya kuat apa enggak. Kalau buktinya kuat, sumpah dia kalah. Kalau buktinya tidak kuat, sumpah dia yang menang gitu. Kadang-kadang salah kita, ya. Ayo mana buktikan gitu. Kamu nggak bersalah. Saya kan dituduh. Bukan tugas saya memberikan bukti. Yang memberikan bukti, yang nuduh. Benar nggak buktinya? Gitu. Balik lagi. Ya, al-yamin lil mudda'a. Ya, al-bayin lil mudda'i. Yang menuduh, dia harus bawa bukti. Ya, saya bawa bukti, sekian, tuduhannya. Ketika misalnya dia tidak bisa menjawab, tidak bisa menolak bukti-bukti ini, boleh jadi bukti ini adalah benar. Gitu. Di situ dia harus membela diri dengan sumpah dan menyangkal bukti-bukti itu. Ya, kalau dia bisa, kalau nggak bisa ya mungkin boleh jadi tuduhannya bisa jadi benar. Data. Ya, data, pakai data ya. Jadi nggak boleh orang bersumpah. Ya, nggak boleh bersumpah. Kecuali dalam kondisi seperti itu dia boleh bersumpah. Tapi dalam kondisi normal jangan bersumpah. Karena bersumpah itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang lemah. Kenapa orang itu bersumpah? Karena dia tahu kalau nggak pakai sumpah dia nggak dipercaya. Orang nggak ada yang mau dengar suara dia karena dia berarti sudah sering bohong. Jadi orangnya nggak mausuk, nggak bisa dipercaya. Karena dia tahu nih orang nggak percaya sama dia, maka supaya orang percaya, demi Allah beneran nih. Sementara kalau orang terpercaya, dia nggak perlu ngomong begitu pun orang udah percaya. Gitu, nggak perlu sumpah pun orang percaya. Berarti kalau kullah halafin, ini orang nggak terpercaya nih. Banyak bohong berarti dia nih. Maka jangan kau ikuti orang yang suka bersumpah. Berarti tandanya lemah dia, pembohong dia, tandanya dia nggak jujur, tidak amanah. Maka dia hina pasti. Selain itu, hammazin masya'in binamin. Hammaz, dari kata hamazah. Itu sighah mubalaghah, fa'al, ghaffar, qahhar. Berarti sangat banyak mencela. Masya'in, masya'in dari kata masyayamshi, masyian. Masya
berarti sigohnya fa'al. Kesana, kesini, kesono, ke situ, ke sini, dia bukan 1-2 tempat, banyak tempat itu. Maka disebutnya masya. Apa yang dia bawa itu kesono kemari, ke situ, ke sini, dia hanya untuk binamim, menghambur-hamburkan fitnah. Nauzubillah min dzalik. Itu berarti hamaz, mencela, yang suka kesana kemari, menghambur fitnah. Di sini bawa fitnah, kesana bawa fitnah, sini bawa fitnah, fitnah aja kerjanya. Nauzubillah min dzalik. Sementara lumazah itu kita temukan misalnya di surat Al-Hujurat ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Talmizu anfusakum, mencela, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ada ustad orang mencela dirinya sendiri? Enggak ada. Dasar jelek saya, dasar pelit saya, enggak ada. Kok Allah bilang jangan kalian mencela diri kalian sendiri? Maksudnya adalah kalau kita mencela orang, pasti orang akan mencela balik gitu. Jadi kalau kuntet lo, apa lo, jangkung. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mencela orang, orang itu akan balas mencela kita. Maka di sini ayatnya wala talmizu anfusakum. Jadi seolah-olah kita mencela orang, sebenarnya kita sedang mencela diri kita sendiri gitu. Makanya kata Rasulullah, la yasubbu ahadukum abahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mencaci maki bapak ibunya. Kata sahabat, mana ada ya Rasul orang mencaci maki bapak ibunya? Ada. Ketika si fulan mencela orang tua si B, maka si B ini balas mencela orang tua si A tadi. Jadi membalas itu. Maka itu nggak boleh kita la tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kalian cela orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka akan balas mencela Allah. Jadi nggak boleh kita misalnya ada orang nyembah patung, nyembah apa gitu, kita celak caci maki Tuhan itu nggak boleh. Nanti mereka akan balas caci maki Tuhan kita juga. Jadi secara tidak sadar kita mengundang orang mencela Allah. Itu nggak boleh. Sama seperti tadi nggak boleh mencela orang tua orang lain, karena itu artinya kita mengundang orang untuk mencela orang tua kita. Di kampung dulu waktu masih kecil, senang banget tuh. Kalau berantem sama bocah itu, bapaknya main nama bapak tuh. Si bapak-bapak ya. Belum ngaji kita. Dasar kumis, bapaknya kumisan berarti. Apa lu gondrong? Bapaknya gondrong. Kita bisa tahu bapaknya itu bocah lewat ya bocah itu berantem. Nggak boleh sebenarnya. Namanya bocah mungkin belum ngerti kan. Nah yang parah adalah kalau udah jadi bapak-bapak, bapaknya bocah itu masih main maki-maki orang tua, itu nggak boleh. La talmizu anfusakum, janganlah suka mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Tadi nggak boleh. Mukmani lu ceking. Oh situ bantet. Saling memakai kan caci. Tentang dia bantet udah enak bener dah. Tapi orang Betawi itu. Ya Allah. Mana Dut? Dan datut tadi mentang-mentang gendut kan. Nah, itu gak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk, yang mengandung ejekan. Tapi kalau tadi gelar itu adalah dengan gelar itu kita kenal orang itu, maka boleh. Kayak Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini ulama besar ya. Cuman bahasanya itu tinggi. Beliau kayak Imam Syafi'i itu. Saya kalau baca kitabnya itu mesti ngerenyitin dahi itu. Sahalam aja kagak kelar-kelar. Apa sih maksudnya dia? Apa maksudnya dia? Bahasanya tinggi ya, ilmiah sekali. Ibnu Daqiq Al-Aid. Tapi beliau itu konon ya, memang bahasanya ilmiah gitu, bahasa yang tinggi. Dia tidak membahasakan dengan bahasa yang sederhana yang gampang dipahami oleh orang. Kayak Ibnu Taimiyah termasuk yang begitu. Kalau nulis kitab itu bahasanya berat. Kalau Ibnu Qayyim lebih ringan. Kita baca kitab Ibnu Qayyim langsung ini tahu, langsung paham gitu. Beda ya. Ibnu Daqiq Al-Aid itu. Tapi beliau itu adalah orator ulung. Jadi kalau khutbah, pidato itu berjam-jam orang itu betah dengerinnya. Karena retorikanya luar biasa. Dan beliau kalau cerita yang menyedihkan itu 1 jam itu nangis semua. Luar biasa, insya-Allah. Itu. Sampai akhirnya orang memuji. Oh, luar biasa. Ini hebat, Masya Allah. Engkau dikaruniai oleh Allah
diberikan kelebihan oleh Allah, bisa punya begini gitu. Dipujilah beliau di rumahnya, di belakang ada bininya. Begitu dipuji, dibilang Masya Allah, Alhamdulillah, iya nih Allah karuniakan kepada saya. Ya saya bukan apa-apalah. Sedikit pun dia tidak menyebut jasa istrinya. Padahal kita bisa sukses kan? Karena ada istri kan? Iya. Ya, katanya di balik kesuksesan seorang pria ada Ada istri. peran seorang istri yang begitu luar biasa. Jadi kalau pengen tambah sukses, tambah jangan. Jangan. Marahlah istrinya. Oh, ini kok suami saya mentang-mentang udah top markotop, saya nggak disebut-sebut sama sekali nih. Dicoba nanti sebelum Lebaran itu khutbah Idul Fitri, sebelum Idul Fitri, besok pagi mau khutbah, malam-malam dikasih tahu, Mas, mau Jawa ya, Mas, kita ini nggak punya gandum, nggak punya apa namanya, daki itu apa bahasa kita? Tepung. Kalau kita sekarang beras, karena kita makannya beras, dulu kan makannya roti, jadi harus ada tepung tuh. Bilang sama suaminya, kita nggak punya tepung terigu. Jadi kalau udah beras nggak punya, Lebaran, itu kan rasanya, bingung kita, Lebaran nggak punya beras. Orang-orang pada masak, makan nggak ada. Kata istrinya, kita nggak punya daki, nggak ada itu. Jadi ya udah Lebaran besok, pulang khutbah, nggak ada makanan, ya siap-siap aja, minum air putih aja. Ini kepikiran nih, sama beliau tuh, pikiran. Sampai begitu khutbah Idul Fitri berapi-api, nggak terasa keluar itu dakik disebut-sebut. Orang bingung, ini ngomongin tepung terigu lagi ceramah Idul Fitri. Dari situlah kemudian beliau dikenal menjadi Ibnu Dakik Al-Aid, anak tepung terigu di hari Lebaran. Kenapa tadi ceramah gitu? Iya, bini aneh ngomong di rumah katanya nggak punya makanan. Lebaran gimana nih kita? Ngomongnya baru tadi malam lagi kan, kemana saya mau nyari? Jadi ya itulah, saya pulang ini calon lapar lah, nggak ada makanan. Dan yang kasihan anak-anak kan, keluarga. Waduh, ulama besar, Lebaran di rumah nggak ada apa-apa kan? La ilaha illallah. Maka banyak jamaah pada ngasih. Begitu pulang, di rumah ada segala macam. Bingung kata suami, kamu bilang semalam nggak ada, kok sekarang banyak? Saya cuma mau ngetes doang, kata bininya. Bisa nggak kamu sukses tanpa peran seorang wanita? Ternyata baru dibisikin begitu doang, kamu khutbah Idul Fitrinya udah nggak bener kan? Udah ngomongin tepung terigu lagi gitu. Luar biasa. Akhirnya tapi terkenalnya Ibnu Dakik Al-Aid. Namanya malah lupa, dari tadi saya mengingatkan muncul nama aslinya. Terkenalnya Ibnu Dakik Al-Aid. Boleh nggak tuh kita manggil itu? Boleh. Karena itu gelarnya bukan menghina dan mengejek. Tapi beliau ulama terkenalnya lewat situ. Ya. Di surat At-Taubah ayat 58. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Dari kata sama nih. Lamazah ya. Fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat, distribusi zakat. Yalmizuka fis sadaqat, mencelamu dalam hal distribusi zakat. Fa in u'tu minha radu, kalau dapat senang dia. Tapi kalau nggak kebagian, di situ ngamuk-ngamuk, emang kagak adil nih pemimpin, apaan begini? Rumah kita dilewatin, si Aru dapat, tapi saya nggak dapat, marah-marah deh. Sembako dapat, ya. Apalagi bantuan, bansos. Ya. Kalau kebagian, senang dia nyengar-nyengir. Nggak kebagian, diumpat, dimacaci maki. Itu namanya minhum man yalmizuka fis sadaqah. Dari kata lumazah. Jadi dari dua ayat ini sama ya, baik humaza ataupun lumaza itu artinya mencela. Cuma tadi detailnya, yang satu mengatakan itu dengan gerakan atau isyarat, yang satu dengan lisan. Ini diantaranya Syekh Muhammad Amin Asy-Syamqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan waqila al-hamzu bil yad. Dan dikatakan mencela dengan humazah ini itu adalah dengan tangan. Nah, itu. Dia nggak ngomong, cuma begini-begini doang. Itu masuk kategori al-hamz bil yad. Kalau lamz dengan lisan ngomong. Kalau dengan mata, kerlingan mata tuh itu namanya ghamz. Nah, beda-beda tuh. Hamz itu dengan tangan,
lamz dengan lisan, ghamz dengan mata. Wa kulluha ma'anin mutaqaribah tashtariku fi tanaqqusil akharin. Semuanya itu baik al-hamz, lamz atau ghamz, semuanya maknanya saling keterkaitan. Yang semua itu maknanya adalah merendahkan orang lain. Makna tujuannya adalah menghina orang lain, melecehkan orang lain. Ini tuh nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi, laisal mu'min, bukanlah orang beriman yang suka ta'an, mencela. Ya. Jadi kata yat'an, ta'an, suka mencela. Wala la'an, suka melaknat. Dikit-dikit sumpret, bergeledek, dikit-dikit keluar sumpah serapah. Itu la'an, berarti bukan orang beriman tuh. Walal fahish, bukan orang yang keji akhlaknya. Walal badzi, dan bukan pula orang yang jorok omongannya. Nah, itu bukan orang beriman, kata Rasulullah. Jadi orang beriman itu dia tidak suka ta'an, mencela. Nggak suka la'an, melaknat. Tidak suka fahish, perbuatan yang keji. Dan tidak suka dengan omongan-omongan yang jorok. Jadi kita bisa ngecek, ini orang kok ngomong jorok dulu, kenapa sih? Jangan-jangan dia kurang keimanannya. Atau dikit-dikit melaknat, mencaci, mengumpat, memaki. Berarti dia juga kurang. Atau bodoh, goblok, apa segala macam. Nauzubillah, itu mesti kita jaga ya. Menjaga. Ya, tidak boleh merendahkan orang lain. Karena mungkin, kata Imam Syafi'i, tahan lisanmu dari menghina dan membuka aib orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain punya aib, dirimu juga pasti punya aib. Sebagaimana kamu punya lisan, orang lain juga punya lisan. Jadi karena kita pasti punya aib dan orang lain punya lisan, maka sangat mungkin orang melihat aib kita, lalu dengan lisannya dia mencaci, memaki, mencela. Kenapa? Karena kita juga suka mencela. Tapi kalau kita tuh nggak mencela, kita menahan lisan kita, ya berbicara santun, maka orang pun akan bicara santun ke kita. Ya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berbuat, begitu pula kita akan diperlakukan, insya Allah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Ayat pertama dari surat Al-Humazah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, tambahkan atau luruskan pada tafadhal masyaallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Satwan Hashim yang telah menyebarkan kajian tafsir baru ayat pertama pada malam hari ini, ayat 1, wailul likulli humazatin lumazah. Mungkin ada 7 berapa ayat ya? Al-Humazah 9, 8 ayat lagi untuk surah Al-Humazah. Masya Allah. Baik, barangkali nanti yang mau ditanyakan dipersilakan, dan juga mungkin sembari ini nanti kita tatap yang tersedia di hadapan kita, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.